Metode berikutnya adalah methods of ordering. Jadi methods of ordering ini adalah suatu metode yang berupaya untuk menguraikan data-data ya ke dalam bentuk urutan dan hierarki untuk proses analisis lebih lanjut. Nah, jadi methods of ordering ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah ordering by time, di mana ordering by time ini pada dasarnya dilakukan karena peneliti itu tertarik pada suatu peristiwa dan ingin memetakan peristiwa tersebut berdasarkan urutan waktu serta melihat berbagai keterkaitan yang terjadi pada masing-masing periode waktu tersebut. Jadi ingin mengetahui kronologis suatu kejadian itu gitu ya, berdasarkan periode waktu. Misalnya kronologis pertama ya, misalnya dari satu sumber yang berbeda gitu ya. Di sini itu ada 1 sampai 5 ini adalah dari sumber yang berbeda. Nah, ordering by time ini merupakan salah satu model yang bisa menguraikan pikiran, rencana, dan pilihan ataupun keputusan berdasarkan periode waktu. Jadi, model ini sangat cocok untuk mengetahui sebab akibat sehingga nanti kita bisa menghasilkan sesuatu kebijakan yang baru. Jadi, dengan kita mengetahui berbagai perubahan tersebut, kita bisa tahu apakah sesuatu kejadian ini berlangsung karena adanya kejadian sebelumnya gitu. Nah, dengan ordering by time juga selain dinyatakan di dalam bentuk tabel atau matriks seperti ini untuk menyatakan periode waktu, bisa juga dilakukan dengan narasi. Jadi di dalam narasi kita bercerita urutan kejadian-kejadian tersebut berdasarkan sesuai urutan waktu. Yang berikutnya adalah ordering proses. Jadi kalau ordering proses ini digunakan untuk menggambarkan model keputusan. Jadi model keputusan ini merupakan suatu bentuk grafik visual yang menguraikan pemikiran, rencana, ataupun pilihan keputusan yang dibuat selama suatu tindakan itu dilakukan di dalam berbagai kondisi. Gitu. Nah, kadang kita kan ingin tahu ya bagaimana sih proses dasar yang terjadi pada setiap individu itu atau pada beberapa kasus ya, dan bagaimana kita membangun model umum yang bisa menggambarkan sesuatu hal tersebut gitu. Nah, salah satunya adalah dengan membuat suatu proses chart mengenai proses pengambilan keputusan dan tindakan terkaitnya oleh individu. Jadi pemodelan keputusan ini merupakan bisa juga berupa tampilan individual ataupun kolektif dari berbagai pilihan yang tersedia untuk proses tertentu dari berbagai jalur pilihan yang mungkin diambil oleh si partisipan gitu ya. Nah, biasanya itu secara eksklusif dia digambarkan atas pilihan ya atau tidak. Nah, misalnya di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ya. Kalau misalnya orangnya itu dia punya penelitian bagaimana kalau misalnya seseorang itu dia punya sisa uang di akhir bulan. Nah, di akhir bulan apa yang dia lakukan gitu ya. Kalau misalnya dia punya uang di akhir bulan, maka apakah dia akan mentransfer langsung ke rekening tabungan atau tidak, atau dia tidak akan mentransfer apa-apa gitu ya. Jadi di sini adalah pilihan-pilihan tindakan atau opsi-opsi yang bisa dilakukan gitu atas pilihan tindakan seseorang. Nah, yang berikutnya adalah methods of explaining ya. Jadi methods of explaining ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, jadi bisa digambarkan di dalam variabel by variabel matrix yang memiliki sejumlah variabel pada baris dan kolomnya. Gitu. Jadi ada sejumlah variabel pada baris dan kolomnya, di mana nanti properti atau komponen dari setiap variabel itu akan didaftar dan diurutkan sesuai dengan intensitasnya. Nah, jadi di sini methods of explaining ini berangkat dari pandangan konvensional, di mana melihat pandangan konvensional itu bahwa penelitian kualitatif itu pada dasarnya hanya bisa digunakan untuk eksplorasi ataupun deskriptif saja. Dan untuk mencari hubungan sebab akibat itu biasanya hanya bisa dilakukan dengan penelitian kuantitatif. Padahal di dalam analisis kualitatif itu hubungan sebab akibat itu bisa menjadi salah satu output ya yang sangat kuat ya untuk menilai penyebab dari suatu kejadian gitu. Jadi si analisis kualitatif ini merupakan salah satu metode yang kuat untuk menilai penyebab dari suatu kejadian. Jadi bisa bukan hanya mencari variabel-variabel yang berpengaruhnya saja, tapi bisa menelusuri lebih lanjut pikiran dari seseorang yang menyebabkan kenapa kejadian ini bisa terjadi. Gitu. Oleh karenanya kita harus bisa memberikan penjelasan yang baik yang bisa menghubungkan penjelasan yang diberikan oleh orang yang kita teliti dengan penjelasan yang dibangun oleh peneliti tersebut. Nah, akan tetapi biasanya menghubungkan antara kedua penjelasan ini kadang kita mengalami masalah karena pendekatan
penjelasan mengenai kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh partisipan itu bisa jadi banyak kekurangan. Nah, begitu juga kalau misalnya di situ ada banyak kekurangan, artinya nanti peneliti menuliskannya pun bisa mengalami banyak kekurangan di dalam datanya. Nah, karena tidak semua orang itu bisa memiliki atau memberikan jawaban rasional kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, oleh karenanya kita sebagai peneliti itu harus bisa membangun apa sih sebab akibat dari suatu kejadian itu terjadi. Jadi mungkin si sebab akibat itu tidak langsung kita dapatkan dari jawaban si partisipan gitu, tapi bisa kita konstruk gitu dari berbagai kasus ya, atau dari berbagai kejadian atau berbagai metode pengumpulan data lainnya. Nah, methods of explaining yang pertama tadi adalah berkaitan dengan menjelaskan keterkaitan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa keterkaitan itu merupakan salah satu prinsip dasar di dalam methods of explaining yang bertujuan untuk menyebabkan atau untuk menjelaskan penyebab suatu kejadian. Nah, di dalam variable by variable matrix ini di awal gitu ya, kita berupaya untuk mengeksplorasi berbagai interaksi dan keterkaitan antara berbagai pasangan variabel untuk melihat apakah mereka itu berlaku untuk kasus-kasus yang dipilih gitu. Jadi bagaimana perbedaan dari setiap kasus yang dipilih tersebut gitu. Nah, nanti kasusnya ini bisa kita kelompokkan berdasarkan variabel, siapa saja yang melakukan kegiatan ini, siapa yang melakukan kegiatan itu. Jadi ini adalah variabel-variabelnya ya. Jadi suatu penelitian misalnya dilakukan tentang peningkatan program kurikulum gitu ya, peningkatan kurikulum. Nah, ini tuh peningkatan kurikulum itu dilakukan dengan cara apa saja? Dengan coping strategis, program proses, program konten dan lain-lain. Dan siapa yang masing-masing itu dan instansi mana atau sekolah mana yang melakukan proses-proses perubahan ini. Jadi kita petakan atau kita masukkan di dalam cell by cell dari matriks variable by variable matriks ini. Dan bagaimana mereka melakukan sih prosesnya ini? Apakah mereka tidak melakukan sama sekali, atau melakukan secara temporer, atau melakukan dengan cara yang biasa? Nah, itu bisa kita ceritakan di sini gitu ya. Jadi ini adalah penjelasannya, lalu di sini adalah nama sekolah-sekolahnya itu apa saja gitu. Sekolah apa saja yang melakukan proses ini, sekolah apa saja yang melakukan proses ini. Nah, terkadang ketika kita melakukan proses analisis dari suatu kasus secara cermat, kita bisa memperhatikan bahwa ada beberapa variabel utama yang berperan ya. Jadi ada variabel utama yang berperannya, dan kemudian kita bisa dari variabel-variabel utama tersebut bisa menggambarkan atau mendasari berbagai kemunculan fenomena-fenomena spesifik. Misalnya ketika kita ingin tahu bagaimana variabel ini saling terhubung atau terkait, maka kita bisa memperkaya indikator spesifik dari variabel utama tersebut, sehingga kita bisa melihat sebenarnya ada hubungan apa sih dari setiap indikator atau variabel-variabel tersebut. Nah, tadi selain variabel ini menggambarkan keterkaitan ya antar variabel by variabel juga bisa mengatur properti atau komponen ya variabel individu ke dalam baris dan judul kolom yang berbeda untuk mendeteksi jenis asosiasi atau persimpangan apa yang mungkin terjadi di dalam kasus dan data yang dituliskan di sini gitu. Nah, di dalam methods of explaining untuk menjelaskan keterkaitan ini, tulisannya itu bisa dilakukan dengan tulisan yang lebih deskriptif dan teratur, juga eksploratif dan explanatory, sehingga cocok untuk membandingkan berbagai kasus ya untuk menjelaskan keterkaitan antar kasus-kasus tersebut gitu. Yang berikutnya, methods of explaining adalah menjelaskan efek ya. Jadi menjelaskan efek ini adalah ketika kita membuat suatu matriks ya, matriks yang dinamakan dengan matriks efek yang menampilkan data mengenai hasil dari sesuatu. Nah, jadi di dalam matriks efek ini itu dikatakan bagaimana efek yang terjadi kalau misalnya kita melakukan suatu tindakan. Jadi dalam banyak penelitian ya, kadang beberapa peneliti itu lebih tertarik pada hasil akhirnya. Jadi ingin tahu bagaimana sih hasil akhir itu. Misalnya ketika kita sebagai evaluator yang melakukan proses penelitian yang sifatnya adalah evaluatif ya, kita ingin tahu bagaimana perubahan yang disebabkan oleh suatu program atau perlakuan tertentu di dalam partisipan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya seorang peneliti deskriptif, mungkin dia hanya akan berhenti sampai pada hasil akhir dari atau tahapan akhir dari suatu proses tersebut. Itu kalau kita melakukan penelitian deskriptif. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukan proses penelitian yang sifatnya adalah untuk evaluasi atau dengan cara explanatory atau explaining ini, kita bisa melihat biasanya kita ingin melihat beberapa variabel dependen utama.
sebelum beralih kepada variabel prediktornya, variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel utama tersebut. Nah, namun kadang kita menghadapi masalah ya, jadi gimana sih kita memilih dan menampilkan data yang bisa dipercaya yang dapat mewakili perubahan kondisi seseorang, kemudian perubahan hubungan, kelompok, ataupun organisasi sebagai suatu outcome ya yang bisa lebih menarik untuk diteliti. Nah, oleh karenanya karena ketika itu kita sangat sulit ya menganalisisnya jika kita menggunakan teks ya, jadi teks itu kan lebih sulit dikelola atau dianalisis dibandingkan dengan angka. Nah, oleh karenanya untuk data kualitatif itu kita perlu mengklarifikasikan hasil mana yang terjadi itu tidak selalu merupakan proses yang mudah, karena pada utamanya kita ingin melakukan penjelasannya itu secara konseptual, bagaimana sesuatu itu terjadi gitu ya. Nah, di sini adalah contoh yang diberikan tentang berkaitan dengan inovasi yang dilakukan di suatu sekolah ya. Nah, inovasi yang dilakukan di suatu sekolah, nah artinya ketika kita mengimplementasikan inovasi kan ada kemungkinan organisasi ini akan berubah sebagai konsekuensi dari hal tersebut gitu. Nah, lalu perubahan-perubahan apa saja yang bisa muncul karena adanya inovasi ini gitu ya. Implementasi misalnya dari struktural, prosedural, rasional, lalu perubahannya bagaimana dan efek apa yang kira-kira muncul gitu yang bisa yang kita kita apa efek apa yang mungkin akan muncul karena ketika kita ingin menjelaskan dari suatu perubahan gitu ya, konsekuensi dari suatu perubahan tersebut gitu. Jadi dengan sistem yang baru itu memunculkan efek yang seperti apa.